Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar nama Abu Hurairah, sebagian besar dari kita langsung teringat pada ribuan hadis yang diriwayatkannya. Tapi tahukah kamu, siapa sebenarnya sosok Abu Hurairah? Bagaimana kehidupannya sebelum masuk Islam? Dan mengapa dia menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita telusuri kisah luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang sederhana namun penuh keberkahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syafr ad-Dausi. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah, yang artinya bapaknya kucing kecil. Nama ini diberikan karena kebiasaannya yang sering membawa kucing kecil di dalam lengan bajunya atau di dalam sakunya. Lahir di suku Daus di wilayah Yaman, Abu Hurairah tumbuh dalam kondisi yang sederhana. Ia hidup dalam kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti para sahabat lainnya. Namun hatinya sangat terbuka untuk menerima kebenaran. Abu Hurairah memeluk Islam di tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Khaibar. Ia datang ke Madinah dan langsung bergabung dengan barisan kaum muslimin. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Abu Hurairah mengambil keputusan besar. Ia mengabdikan seluruh waktunya untuk menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan setiap sabdanya, dan menghafalnya dengan penuh ketekunan. Ia termasuk kelompok Ahlus Syufah, para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dan mendapatkan perhatian langsung dari Rasulullah. Meskipun hanya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 4 tahun, Abu Hurairah berhasil meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, bahkan jumlah pastinya adalah 5.374 hadis. Ini menjadikannya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, bagaimana bisa seseorang yang hanya bersama Nabi dalam waktu yang singkat mampu menghafal begitu banyak sabda? Jawabannya terletak pada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah mengadu kepada Nabi bahwa ia sering lupa hafalan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bentangkan kainmu." Abu Hurairah pun membentangkan kainnya, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menuangkan sesuatu ke dalamnya, lalu bersabda, "Dekaplah kain itu ke tubuhmu." Setelah itu, Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah lupa sedikit pun dari apa yang aku dengar dari Rasulullah." Sungguh, keberkahan doa Nabi telah menjadikan ingatan Abu Hurairah tajam, kuat, dan tak terlupakan. Banyak hadis penting yang kita ketahui hari ini bersumber dari Abu Hurairah, seperti hadis tentang niat, tentang keutamaan zikir, sedekah, sholat malam, dan berbagai perintah akhlak mulia. Tanpa jasa beliau, barangkali banyak ilmu yang akan terputus dari generasi ke generasi. Meski dikenal luas, Abu Hurairah tidak mencari kekuasaan. Namun di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ia pernah diangkat menjadi gubernur Bahrain. Tapi jabatan itu tak membuatnya lupa diri. Setelah masa tugasnya selesai, Abu Hurairah kembali hidup dalam kesederhanaan, memperbanyak ibadah, dan terus mengajarkan hadis kepada siapapun yang ingin belajar. Di masa tuanya, Abu Hurairah banyak menghabiskan waktu dengan menangis, sholat, dan berdoa. Ia pernah berkata, "Ya Allah, aku mencintai pertemuan denganmu,
maka cintailah pertemuan denganku. Dan akhirnya, di usia sekitar 78 tahun, Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah, dalam keadaan yang mulia, penuh iman, dan harum namanya di seluruh penjuru dunia Islam. Abu Hurairah bukan sahabat yang menonjolkan dirinya di medan perang atau memiliki kekayaan besar. Tapi ia menjadi penjaga ilmu, penjaga hadis, dan penyampai risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia. Namanya akan terus dikenang. Setiap kali seorang muslim membaca atau mendengar hadis, hampir pasti ada satu nama yang disebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mencintai dan meneladani semangat beliau dalam mencintai ilmu. Sahabatku, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah inspiratif dari para sahabat Nabi terus hidup dan tersebar luas. Sampai jumpa di kisah inspiratif sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.